Oke guys, kembali dengan saya Indra Setianto. Kali ini kita akan belajar bersama tentang machine learning. Dan tema kali ini adalah kita memprediksi apakah dia itu mengidap autisme atau tidak. Seperti yang ketahui, jumlah penderita autisme di Indonesia itu sekitar 2,4 juta, dan kita bisa memprediksi dengan machine learning. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Pertama, seperti biasa kita import terlebih dahulu library-nya seperti NumPy, Pandas, Matplotlib, Seedborn, Scikit, dan beberapa modalnya seperti logistik, ZGB, dan CFC. Ini adalah beberapa modal yang kita gunakan nantinya. Dan tidak lupa juga modal untuk membagi training, tes, dan splitnya. Dan ini adalah membuat modal tentang mengubah data dari dari huruf menjadi angka dengan label encoder, sehingga nanti bisa lebih mudah dalam memprediksi machine learning. Oke, setelah kalian masukkan library-nya dan mengimport dataset mengimport modelnya, kalian mengimport datasetnya. Di sini ada dataset yang saya miliki, ada banyak kolom, sebenarnya sekitar 20-an, dan beberapa jumlah data. Kita import aja seperti biasa, yaitu upload. Terus kalian pilih datasetnya. Terus kalian copy path-nya di sini. Setelah itu kalian print df print head untuk mengetahui dataset teratas, 5 dataset teratas. Setelah itu kalian tambahkan df shape untuk mengetahui berapa jumlah datasetnya. Di sini ada 80 data dan 22 kolom. Yang langkah selanjutnya adalah df info untuk mengetahui tipe data dari masing-masing kolom. Di sini adalah ID itu tipenya itu integer, score itu S1 itu integer, 10 itu juga integer, baru jenis kelamin itu baru float, dan gender itu juga object, dan lain-lainnya. Kalau df info itu untuk mengetahui tipe data dari masing-masing kolom. Yang kelima, df descript untuk mengetahui penyebaran datanya. Di sini seperti biasa kita mengetahui bahwa penyebarannya itu sekitar, sebenarnya sih rata sih, 200, 400, 600, pasnya 800, dia kan masih rata ini. Oke, yaitu kita mengetahui df infinity-nya, penyebaran datanya dari masing-masing regional. Di sini diketahui bahwa kebanyakan ini adalah Eropa kulit putih, Barat Asia black hitam, Sound Asia 34, berarti Indonesia 34 dari sini, Pasifik itu 32. Terus kita bikin lagi df relation value count untuk mengetahui relasinya. Terus kita rubah data setnya dari yes menjadi 1 dan no itu menjadi 0, seperti yang kita menggunakan label encoder biasanya kalau mengubah data dari huruf ke angka. Terus kita pilih pl show call as do untuk mengetahuinya. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita membuat floatingnya. Int sama dengan objek sama dengan float sama dengan df to int for object to floating. Terus yang ke 11 yaitu int remove id by class. Kita menghapus kolom id dan menghapus kolom class dan esd. Di sini kita hapus karena kita ingin menggunakannya sebagai keterangan. Id itu keterangannya, ya. Makanya kita perlu menghapus terlebih dahulu karena kita ingin mengubah id-nya menjadi keterangan. Di sini bahwa dijelaskan bahwa df-mail inv id class id value intake val sama dengan kurung bawah 6 call value 6 value pl
subplot Higsef 15 berarti ini ukurannya 15 PL to sub X to kolom. Ini adalah keterangannya. Value 1 untuk count, untuk distribusi satu kelas ID-nya itu 10 penderitanya. Berarti kedua sama 10, value kelas 1 0 dan seterusnya. Dan yang langkah selanjutnya yaitu kita membuat prediksi berdasarkan jenis kelamin dan beberapa visual lainnya. PLT subplot 15 ini ukurannya, PLT subplot 15 1 adjust subplot print to need subplot through class to ID by class to ID distribusi of call. PLT subplot rotasi 45 high range rata sebelah kanan. Time to slope, ini adalah visualisasinya, dan tadi seperti saya jelaskan bahwa kelas ID itu sebagai keterangan. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita membuat visual by country. Di sini adalah ukurannya 15x5, terus subplotnya country all rush, ini kolomnya, dan who-nya itu keterangan tadi class by ID. Satu itu berarti tadi ya yes ya, bahwa dia itu autis, 0 itu tidak. Berarti kalau ini tuh Australia sekitar yes-nya sedikit, berarti banyaknya tidak. Ini tuh mana nih? Ini tuh United States, Amerika Serikat, bahwa lebih banyak penderita autis. Satu ya, yes nanti, yes satu. Oke, setelah itu kita bikin visualisasi untuk mengetahui penyebaran umur dan hasilnya. Di sini adalah ukurannya 15x5 dengan subline 1/1 dengan emulator float, dengan tipe data yang floating saja. Kita bikin visualisasi dengan tipe data yaitu X dan result. Karena dua kolom ini adalah tipe datanya adalah floating. Dan ini adalah hasilnya. Setelah itu kita bikin juga visualisasinya untuk mengetahui distribusi apakah data tersebut outlier atau bukan. Di sini adalah ukurannya 15x5 dengan tipe datanya floating yang kita gunakan, yaitu berarti sama, yaitu X dan result. Ini adalah X dan ini adalah resultnya. Dan kita juga bikin lagi DF to shape untuk membersihkan datanya. Kalau datanya ada banyak outlier. Di sini ada DF to shape 22 itu kolom yang kita gunakan, dan ini adalah dataset yang kita gunakan setelah kita bersihkan di outliernya tadi di atasnya. Oke, setelah itu kita bikin keterangan bahwa di umur 4 itu totaler dan 12 ke atas itu kid, 18 itu test manager, 40 itu young, dan yang lainnya itu senior. Di sini udah ada keterangannya bahwa young tuh sekitar 50, dan ID-nya tuh no-nya tuh 350 lah, 350. Ini seniornya tuh 40, kelas ID-nya tuh 120-an lah. Ini adalah visualisasinya bahwa kebanyakan penderita autisme itu adalah generasi di masa remaja. Oke, langkah selanjutnya adalah kita membuat EF score-nya, summary score-nya, yaitu dengan membuat kodenya df add score data grade at column with a value score data subscore forecast in data floor AI1 score, AI2 score. Ini adalah penyebaran data menggunakan AI1 score dan AI10 score. Data sum score to data ID, data autisme plus data user apps before, sebelum menggunakan aplikasi data you condition, data feature RDV. Kita bikin visualisasinya yaitu summer untuk sum dan who to class to ID, by to ID. Satunya itu berarti yes, birunya itu 0 to no. Oke, setelah itu kita bikin
bikin df2x to apply to Ramle. Di sini kita membuat distribusi berdasarkan berdasarkan kolom umur. Nah, shape deploy dv to ik pa to show. Ini adalah umurnya. Yang langkah selanjutnya kita membuat asymmetric antara dataset tersebut. Biasanya kalau datasetnya sama antara satu AX1 score dengan AX1 score itu satu, ID dengan ID itu biasanya satu juga, karena itu saling berkorelasi metrik. Kalau 0 itu berarti datanya itu tidak korelasi metrik, atau biasanya juga 0,9 berarti seberapa itu berarti menandakan bahwa data itu cukup memiliki korelasi metrik antar kolom. Kalau biasanya juga ada yang minus 0,1, itu berarti menandakan bahwa data tersebut tidak memiliki akurasi metrik yang bagus, dan kita bisa kita drop kolom tersebut. Ini adalah visualisasinya. Setelah itu kita remove data yang tidak kita pakai, seperti kolom ID, X, use up, dan autisme. Terus kita drop fitur drop to remove plus class ID to access target df to class ID. Setelah itu kita buat pembagian training splitnya. Di sini saya menggunakan 0,2, berarti 20% itu tes, 80% itu training. Dengan random forest itu 10. Nah, ini adalah pembagiannya 10, 220. Oke, setelah itu kita membuat standar scalar untuk mengetahui normalisasi dan visualisasi stabil data fast training. Ini adalah skali fit to transform S to Y, skala to transform. Yang terakhir kita bikin modelnya. Di sini ada 3 model yang saya gunakan, yaitu Logistic Regression, ZGB Classification, dan CFC. Pertama kita buat print model tersebut dengan form model, in model, model fit X per Y. Terus kita print X per model, terus print training to accuracy, terus metric to rows to score Y model X prediction Y. Terus kita bikin print validation accuracy untuk mengetahui berapa validasi akurasinya. Y to val to model prediction, Y to val. Setelah kalian running, nanti akan menghasilkan 3 model kita gunakan, yaitu logistik pertama, yang kedua modelnya adalah ZGB, dan yang terakhir CFC. Di sini adalah trainingnya adalah 0,86 dan akurasi validasinya 0,78, dan ZGB-nya yaitu 1 dan validasi akurasinya 0,74. Dan CFC-nya itu trainingnya itu 0,9 dan validasinya itu 0,8. Berarti kalau secara akurasi itu sebenarnya lebih bagus pakai ini untuk trainingnya, tapi untuk validasinya untuk data machine learning nanti bisa pakai ini, karena ini lebih bagus untuk validasi akurasinya 0,8, lebih tinggi 0,06 dibandingkan ZGB modelnya. Oke, setelah itu kita bikin Gaussian metricnya. From ZGB metric import Gaussian metric model 3, dan kita running hasilnya. Di sini dijelaskan bahwa true negatifnya itu 101, yang ini 101 true negatifnya, dan true positifnya itu 27. Berarti dari 27 tersebut model berhasil memprediksi secara individu dengan autisme secara benar. True negatifnya ada 101 tadi. Model berhasil memprediksi individu tanpa autisme secara benar, bahwa berarti banyak orang yang secara individu sebenarnya dia tuh autisme, tapi secara model itu dia tidak terdeteksi. Yang ketiga, false positif. Model sangat memprediksi individu tanpa autisme sebagai penderita autisme sebanyak 23, dan false negatif sebanyak 9. Model gagal mendeteksi individu
yang sebenarnya memiliki autisme. Dan evaluasi kinerja modelnya, akurasinya TP plus TN sama dengan total sama dengan 27 80%. Presisinya TP VFC 27 plus 27 per 3 53. Recallnya TP plus TPVN sama dengan 27 per 29 plus 9 sama dengan 75%. F1 score 2 kali presisi recall dibagi presisi recall 62%. Kesimpulannya, model cukup baik dalam mendeteksi autisme recall tinggi. Recallnya tinggi 75%. Namun presisi rendah artinya cukup banyak individu tanpa autisme yang salah diklarifikasikan. Nah, seperti ini kan ada 101 sebagai autisme. Ini bisa menjadi masalah serius dalam konteks medis atau psikolog karena dapat menyebabkan diagnosa yang tidak perlu sebesar 91. Oke, itu saja materi singkat kita tentang memprediksi model dan penjelasannya, bahwa sebaiknya kita memperbaiki lagi modelnya hingga akurasi ini tuh bisa berkurang, true negatifnya bisa kurang dan true positifnya itu bisa naik. Ini terlalu jomplang sebenarnya, terlalu jomplang antara data yang true positif dan true negatifnya, jauh sekali, 1:5 TP dan TN nya. Kita bisa nanti turning lagi modelnya, apakah kita ingin menambahkan datasetnya atau kita ingin menghapus beberapa datasetnya. Oke, itu saja penjelasan kita. Itu saja materi singkat tentang machine learning. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf jika ada salah kata. Kita ketemu lagi di lain waktu dan see you.